Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu. Dan terima kasih atas balasan sambutan dari Bapak Ibu. Izinkan hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu tentang apa yang sudah kami pelajari di program penggerak yang temanya pada saat ini yang akan saya bagikan Pak Ibu yang hadir di sini, yaitu tentang budaya positif Bapak Ibu. Jadi pembahasan modul budaya positif. Nah, saya sekarang CPP Rekognisi Angkatan 3 dan saya juga fasilitas satu Angkatan 11. Kemudian saya pelajar Angkatan 2 di Kabupaten Simalungun Bapak Ibu. Baik, topik yang akan kita pelajari hari ini Bapak Ibu itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol sebagai guru, kita sebagai guru juga punya posisi kontrol Bapak Ibu, kemudian segitiga restitusi. Baik, budaya positif yang pertama ini tentang budaya positif. Ini tentang nilai-nilai, keyakinan, kemudian kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid tentunya, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi ini budaya positif yang harus kita tumbuhkan di sekolah kita ini Bapak Ibu. Nah, kemudian ini diawali, budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentunya. Perubahan paradigma tentang teori kontrol yang harus kita miliki selaku kita seorang pendidik ataupun guru. Baik, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelumnya Bapak Ibu ini ada pertanyaan pemantik untuk kita semua dan ini kita jawab dalam hati kita masing-masing. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan yang pertama ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Iya, kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman ataupun menghormati nilai yang kita buat seperti biasanya. Apakah ini dapat meningkatkan disiplin anak? Ya, kemudian ini sebagai pertanyaan pemantik untuk kita Bapak Ibu yang harus kita sadari ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah dengan kita berikan reward kepada anak, apakah ini bisa meningkatkan motivasi anak dalam belajar? Nah, baik Bapak Ibu, pertanyaan pemantik yang tiga ini cenderung sudah kita laksanakan di sekolah kita ataupun di kegiatan kita sehari-hari tentunya sebagai kita seorang pendidik Bapak Ibu. Baik, ini disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif ini juga untuk bekerja sama dengan murid dan tidak menentang mereka, ya, tidak menentang mereka. Kemudian pendekanannya adalah membangun kekuatan murid dan mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan perbuatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik. Kemudian Bapak Ibu perubahan paradigma, ya. Ini contohnya kepala tangan seperti ini Bapak Ibu. Ini sepertinya ini ada kita pegang sesuatu hal. Nah, ketika ada seseorang yang menyuruh kita untuk membuka kepala tangan kita ini kan tergantung kita Bapak Ibu, kita buka atau tidak, kan begitu Bapak Ibu. Misalnya ada seorang, kalau silahkan buka bentuk tangan kepala tangan saudara ada sama kita. Yang membuka ini siapa Bapak Ibu? Kan tergantung kita sendiri. Jadi intinya di sini Bapak Ibu bahwa semua yang terjadi di dalam langkah kehidupan kita ini adalah tergantung kita pribadi. Jadi kita juga mau membentuk pribadi anak yang bisa, yang maju itu adalah tergantung kepala tangan kita juga. Kita mau membukanya atau tidak. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita selaku pendidik semua untuk perjalanan kehidupan anak didik kita ini ada juga di kepala tangan kita ini. Tergantung kita mau membukanya atau tidak. Begitu Bapak Ibu. Itu hanya ilustrasi saja. Kemudian, nah ini saya lewatkan aja tanggapan ini saya lewatkan karena saya di sini hanya mau berbagi Bapak Ibu. Nah, kemudian kita langsung masuk ke ini tentang disiplin positif. Saya lewatkan aja. Ini juga nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang biasa yang saya sudah lakukan Bapak Ibu sebelum di sini, yang ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cocok buat memerintah
Jadi bukan hanya untuk memerintah orang, tapi harus pertama sekali kita harus cakap bisa memerintah diri kita sendiri. Itu yang paling utama ya Bapak Ibu. Jadi ini menurut Hajar Dewantara ya. Kemudian hukuman dan konsekuensi. Nah tadi kan sudah kita buat tadi, apakah dengan hukuman bisa mendisiplinkan anak? Kan begitu Bapak Ibu. Satu aktif, menurut kita bisa jadi kan gitu Bapak Ibu. Tapi ada juga anak didik dengan hukum semakin merajalela, semakin menjadi-jadi, semakin membuat pelanggaran-pelanggaran begitu ya Bapak Ibu. Jadi ada hukuman dan juga konsekuensi, ini harus kita benar-benar ketahui Bapak Ibu. Kemudian ini ada perbedaannya. Hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Hukuman itu yang menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Tapi kalau konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Dan ini next lagi. Tindakan guru juga ini mencatat 100 kali dalam pertemuan saya tidak akan terlambat, ini juga termasuk hukuman. Lari mengiringi lapangan termasuk hukuman. Murid diminta untuk postak juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ini buat konsekuensi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Begitu ya Bapak Ibu. Konsekuensi itu adalah kita harus mengganti atau mencari jalan keluar dengan kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Jadi kita harus mencari jalan keluarnya. Karena kita tidak bisa balik lagi ke belakang, tapi kita harus balik ke depan. Jadi kita hanya tinggal mencari jalan keluarnya, begitu ya. Kalau hukuman kan ini yang menyakitkan ya, dan harus dirasakan oleh anak didik tersebut. Misalnya tadi menghormat bendera itu juga termasuk hukuman ya. Membersihkan kamar mandi juga termasuk hukuman. Jadi bukan konsekuensi. Baik, penghargaan ini tadi reward. Ini juga tadi ada pertanyaan pemantik, apakah dengan memberikan reward atau penghargaan anak didik makin giat belajar kan begitu. Nah, ini ada reward. Jadi ini suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Nah, ini sering kita laksanakan. Jika anak didik mendapat nilai 100, kita berikan hadiah kan begitu. Tapi memang ada juga anak didik yang semakin semangat. Tapi yang tidak dapat ini, tidak pernah dapat ini akan langsung menyerah sendiri. Saya nggak bakal pernah dapat untuk apa saya belajar. Jadi ada pengaruhnya juga ke yang lain gitu Bapak Ibu. Kemudian restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Itu restitusi, mengembalikan dan restitusi Bapak Ibu. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat keadaan diri. Oke, dan seterusnya. Kemudian ini saya menegaskan juga kemudian keyakinan kelas. Nah, ini juga Bapak Ibu untuk semua kelas, khusus Bapak Ibu wali kelas, mari kita buat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing Bapak Ibu. Dan ini memang sudah diwajibkan di K3 di kurikulum Merdeka. Ini sudah harus membuat kesepakatan kelas. Jadi bukan hanya wali kelas, juga guru mata pelajaran yang masuk ke dalam kelas tersebut. Buatlah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, saya juga di kelas saya mengajar di kelas 12/1, saya buat juga kesepakatan kelas dan disepakati oleh anak didik tersebut. Dan itu asal usulnya dari anak didik juga. Nah, kita berikan kesempatan anak didik untuk memberitahukan apa kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas ini kita buat menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini seperti ini Bapak Ibu. Kita harus yakinkan bahwa dia sekolah bukan hanya supaya mendapat ijazah saja. Jadi kita ibaratkan seperti ini. Kenapa orang memakai helm Bapak Ibu sewaktu mengendarai sepeda motor? Itu kenapa? Apakah supaya anak aku dibilang? Bukan ya. Tapi itu karena apa? Untuk keselamatan paling utamanya. Iya Bapak Ibu, untuk keselamatan. Jadi anak didik ini juga kita ajarkan, kita yakinkan mereka bahwa mereka belajar adalah untuk keselamatan pribadi juga dan untuk kebahagiaan pribadi juga. Itu yang kita ajarkan. Jadi kita mulai dari kesepakatan kelas. Jadi kita minta dari mereka, pendapat mereka apa kesepakatan kelas yang akan kita buat di kelas tersebut. Misalnya itu memang udah biasa kita buat Bapak Ibu. Bahkan kita buat sama hukumannya. Jika melanggar dikasih denda. Gitu ya Bapak Ibu. Nah itu kesepakatan kelas. Tapi kita buat selama 1 semester. Dan nggak bisa waktu kita belajar selalu ada kesepakatan kelas. Jadi ini kita awali di awal semester buat kesepakatan kelas. Misalnya harus tepat waktu
mabuk dan lain sebagainya begitu. Jadi kita ambil jangan dari kita poin-poinnya Bapak Ibu, tapi dari anak didik dan mereka menanggung jawab apa yang sudah diucapkan begitu. Itulah kesepakatan kelas yang akan kita ubah menjadi keyakinan kelas, dan saya sudah melaksanakannya di kelas 12/1 dan itu langsung ditandatangani anak-anak kita Bapak Ibu. Jadi mereka langsung sepakati itu. Dan juga di situ kalau saya juga banyak disebutkan tetap berdasarkan jam yang masuk, bukan harus menunggu saya sebagai gurunya, karena itu adalah untuk keselamatan pribadinya, keselamatan pribadinya. Jadi ini mari Bapak Ibu kita buat kesepakatan kelas untuk setiap kelas yang kita masuki. Jadi wali kelas juga harus ada dan buat di dalam kelas satu lembar dalam ya kertas manila baru ditulis di situ, baru tanda tangan itu kita minta tanda tangannya, bertanda tangannya di situ begitu Bapak Ibu. Cuma di sini saya nggak masukkan videonya, kebetulan memang ada videonya saya buat untuk membuat kesepakatan kelas, tapi hari ini kebetulan masih WA saya nggak bisa dibuka di laptop, makanya saya susah membuka videonya karena semua videonya dari handphone. Baik, itulah untuk keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Nah, ini tadi ya Bapak Ibu. Kemudian, budaya positif ini sudah. Kemudian ini Bapak Ibu setelah sudah ada kesepakatan kelas, ini sudah. Kemudian peraturan dan keyakinan kelas. Kemudian setelah terjadi kesepakatan kelas ini, kemudian ada pasti anak didik kita ini ada yang melanggar ya Bapak Ibu. Nah, anak didik kita ini melanggar itu kenapa Bapak Ibu? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu bukan hanya di anak didik kita, juga sebagai guru ada kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu Bapak Ibu kita juga butuh kasih sayang. Nah, ini yang paling utama ya. Anak didik juga dan kita juga sebagai guru kita butuh kasih sayang Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Ini ada kasih sayang, kemudian penguasaan, kemudian kita juga butuh kebebasan dan juga kesenangan. Kebutuhan dasar yang ini yang tidak terpenuhi, maka anak didik ini melanggar peraturan ataupun kita sendiri. Dan kita juga sebagai guru tidak luput dari kesalahan yang kita laksanakan ya. Kita juga punya kesalahan. Dan kenapa terjadi seperti itu? Karena ini belum terpenuhi Bapak Ibu, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Baik. Nah, kebutuhan dasar ini sudah ada tadi diselewatkan. Kemudian kita juga sebagai guru Bapak Ibu, setelah kita tahu, kita mengetahui kebutuhan dasar dari anak kita ini yang belum terpenuhi, nah kita juga sebagai guru harus memiliki posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama itu Bapak Ibu sebagai pembuku. Ini sudah sering kita laksanakan ya. Pembuat rasa bersalah ya. Yang pertama itu adalah pembuat rasa bersalah. Ini yang Bapak Ibu. Ini ada pembuat rasa bersalah. Kemudian ada sebagai penghukum tadi ya, pembuat rasa bersalah. Kemudian ada sebagai teman. Kemudian pemantau dan manajer. Jadi yang 5 ini Bapak Ibu kita sebagai guru kita harus mengetahui posisi kontrol yang kita laksanakan ini. Ini memang sudah kita laksanakan Bapak Ibu. Kita juga sudah menghukum. Pembuat rasa bersalah contoh yang seperti ini. Hei, gara-gara kau saya jadi marah ya, itu kan bukan rasa bersalah ya. Nah itu juga posisi kontrol dulu sebagai pembuat rasa bersalah, dan itu sering kita laksanakan. Namun Bapak Ibu, di 5 posisi kontrol ini yang mana harus ada yang lebih besar porsinya yang kita laksanakan Bapak Ibu. Jangan sebagai teman, memang benar sebagai teman kita dengan anak didik ini akan semakin kompak dengan kita. Tapi kan ada juga kelemahan dengan Bapak Ibu, akan semakin suka-suka anak didik ini. Nah, jadi di antara 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, porsinya yang paling besar harus kita laksanakan karena kita harus sebagai manajer. Ini porsi yang paling besar harus kita laksanakan. Kita sebagai manajer. Kita bisa sebagai teman, kita bisa sebagai pemantau, tapi yang untuk sebagai pembuat dan pembuat rasa bersalah harus kita perangi porsi. Itu memang bisa kita laksanakan kalau anak ini sudah di luar kendali kita. Tapi mari kita kurangi porsinya Bapak Ibu. Kita banyakkan di posisi kita sebagai manajer untuk anak kita. Baik, ini dari posisi kontrol. Ini ada pernyataan-pernyataannya. Kemudian setelah kita saling memahami sebagai posisi kontrol kita sebagai guru, nah kita juga sewaktu menghadapi anak didik yang sudah melanggar kesepakatan kelas ini juga Bapak Ibu, kita juga harus melaksanakannya dengan menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu.
Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas dulu, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak didik yang sudah melanggar kesepakatan kelas kan harus kita panggil dulu ya, Bapak Ibu, ya kan? Misalnya saya juga sudah melaksanakannya itu kepada anak didik kita. Kalau terlambat masuk, padahal kan di kesepakatan kelas kan sudah ada disiplin waktu. Nah, suatu anak didik terlambat masuk ke dalam kelas. Kemudian itu saya panggil. Setelah saya panggil, saya tanya, kamu sewaktu habis istirahat, kamu kemana? Nah, ini kan ada, inilah yang akan kita masukkan sini dari situ. Yang pertama tadi itu adalah kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Itu kenapa dia terlambat dan apa alasannya. Jangan langsung dimarahi ketika langsung terlambat. Jadi kita tahu dulu apa pokok permasalahannya. Kemudian kita sadarkan anak bahwa dia sudah melanggar peraturan ataupun kesepakatan yang sudah diyakini di dalam kelas tersebut. Nah, setelah itu kemudian setelah kita validasi, kemudian kita tanyakan keyakinan dia. Nah, kita setelah kamu kan sudah tahu kamu sudah terlambat. Ini contoh ya Bapak Ibu. Kamu sudah tahu kamu terlambat. Nah, kalau kamu sudah terlambat, untuk kedepannya apa yang kamu laksanakan? Kita tanya keyakinan dia untuk berikutnya, apa yang akan dilakukan, langkah dia berikutnya mau jadi apa begitu. Karena saya tanya, baik Bu, untuk kedepannya saya tidak akan, misal dia terlambat mungkin karena dia lama makan mie nanti, contoh ya, saya tadi karena makan mie terlalu lama di kantin Bu. Jadi untuk kedepannya bagaimana kan? Saya akan mempercepat saya makan kalau masih ada mie saya yang sisa, akan saya bungkus contoh. Itu kan tergantung anak. Jadi jangan langsung kita yang memberi asuransi Bapak Ibu, tapi kita gali dari anak tersebut. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini ada praktiknya, nanti ada juga sudah saya video di YouTube, nanti akan saya share juga Bapak Ibu. Nah, inilah semuanya. Baik Bapak Ibu, ini ada kasus pertama, kasus satu tentang anak didik yang mencontek pada saat ujian Bapak Ibu. Karena saya mencontek pada saat ujian tadi. Itu perilaku yang benar, perilaku yang salah. Kenapa? Karena itu merupakan kebenaran. Menganggap keyakinan kelas yang sudah disepakati seperti itu ya ceritanya. Itu keyakinan kelas yang mana sebenarnya yang ditepati? Karena itu sudah kita sepakati harus berlaku jujur. Itu salah satunya kan cinta harus berlaku jujur. Kenapa sekarang cinta bilang tidak berlaku jujur pada saat mencontek itu kenapa? Karena saya membahas pertama. Karena itu saya jujur kepada diri saya sendiri dan menghargai diri saya sendiri sendiri. Tapi semua tahu bahwa cinta sekarang tidak menghargai diri sendiri. Oke ya, akan harus kemampuan dari cinta sendiri. Itu ya sebenarnya. Kemampuan diri kita sendiri, maka kita mencontek pada Tapi itu dia tuh. sekarang kita sudah tahu karena yang mencontek itu bahwa kamu saja tidak menghargai diri sendiri. Maka kita tidak percaya pada diri sendiri bahwa kamu menghargai. Jadi mulai saat ini kalau kamu sudah menjadinya, kamu harus menghargai diri kamu sendiri, kamu harus menghargai kemampuan diri sendiri. Apa yang nanti dari kemampuan bisa
kecil itu langsung dijual. Itu ya Sinta ya. Itu yang harus dijual. Semua orang yang melakukan kesalahan, semua orang cuma banyak yang melakukan. Itu mereka yang belum memiliki keyakinan untuk mengenal bahwa mereka seharusnya melakukan berbagai tidak merasa percaya diri dengan diri sendiri sebenarnya macam disebutkan dan kita segala ini sepakat ini merupakan kewajiban sesuai dengan Jelas ya. Benar-benar dilakukan atau melaksanakan apa yang sudah kita sepakati dalam keyakinan ataupun kesepakatan kelas yang sudah jadi saya juga singkat tetap semangat belajar dan tetap menghargai diri sendiri dan menghargai kemampuan diri sendiri dan dapat membuktikan. Jadi persiapkan diri di rumah ya Sinta ya. Oke, baik Sinta, terima kasih sudah datang menjumpai Ibu pada pagi tadi. Ini sudah siang dan pulang. Jangan lupa di rumah ya Sinta ya. Itu dari kasus yang pertama. Sekarang kita masuk ke kasus yang kedua. Ini kasus yang kedua ini tentang anak kita yang terlambat masuk ke dalam kelas. Dan untuk kasus yang kedua ini memang sudah sangat sering ya pelaku kita guru. Ini seringkali anak kita terlambat masuk ke dalam kelas. Jadi di kasus kedua ini ada si Antoni ya, yang kelas 12 RPU 1. Nah ini pada saat jam saya ini terlambat masuk kelas sehingga pada sudah selesai pembelajaran saya panggil dia. Tadi ya, kita sempat tadi ya. Kenapa ini? Kalau saya ketika kuasa kemudian untuk kuasa masuk ke kelas ini. Menurut tentunya ini salah. Antoni masih ingat nggak apa yang sudah kita tentukan kesepakatan atau keyakinan kelas di kelas kita? Di awal semester kemarin kan kita sudah membuat kesepakatan belajar ya, kesepakatan di dalam kelas. Nah, salah satunya adalah disiplin. Yang tepat waktu. Nah, saat ini Antonia sudah melanggar disiplinnya, tidak tepat waktu, terlambat masuk ke dalam kelas. Tadi hampir kalau kelas kelima berarti ada 30 menit
Kalau boleh kesempatan, kita kami juga harus menyediakan bel setelah kita selesai langsung masuk. Ada kondisi seperti ini nanti di perpustakaan. Jadi selain menjadi tugas dengan dari perpustakaan yang beri kesempatan. Silakan kembali ke dalam kelas. Terima kasih ya. Ini adalah imbal balik dari kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kawa yang memberikan solusi untuk saya. Saya janji tidak akan mengulanginya. Terima kasih Ibu Kawa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Inilah restitusi, segitiga restitusi. Jadi jika ada anak didik kita yang bermasalah, ada baiknya kita harus pakai segitiga restitusi ini, Bapak Ibu. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silahkan, kalau ada yang mau bertanya boleh kita. Bos, oke. Ini masih dalam posisi rekaman. Ya, pasti dari sini. Maksudnya kan kita mau diharapkan untuk seperti ini kan? Seperti ini kan? Kalau bisa di WA, kita dibikin dulu biar bisa dicontek gitu ditiru. Kayak mana nanti apanya? Penerapan segitiga apa tadi namanya? Segitiga institusi ini apa aja gitu biar bisa di. Mereka nggak ingat nanti kami apa itu segitiga institusi apa aja di dalamnya. Oke, baik Bu. Nah sebenarnya Bapak Ibu, sebelum kita ke segitiga restitusi ini kan sebenarnya memang di awal kita sudah budaya positif yang kita laksanakan di sekolah ini. Di awal kita harus bentuk dulu keyakinan anak kita ini. Kita bentuk dulu kesepakatan di dalam kelas. Dan kemarin juga sudah ada Bapak Ibu. Dan di sini juga memang sudah ada video yang saya buat untuk pembentukan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas dulu, baru kita bisa menanyakan ke anak tentang masalah yang dilakukannya dan apa solusi untuk masalah yang sudah dikerjakannya itu, begitu. Karena memang ini kita restitusi itu kan mengembalikan ke awal, dan itu solusinya itu juga harus dari anak didik tersebut. Karena sebenarnya anak didik kita ini dia melakukan kesalahan, anak kita ini melakukan kesalahan, gak usah anak kita sendiri pun melakukan kesalahan, kita pasti tahu itu salah atau benar. Begitu ya Bapak Ibu. Anak didik ini pun terlambat kan sebenarnya dia tahu kalau itu salah. Nah, anak didik kita ini terlambat pun pasti dia tahu bahwa dia posisinya itu salah. Hanya saja karena mungkin dia malu untuk mengakuinya terkadang, dan memang diakui, cuman dia belum tahu bagaimana solusinya supaya dia tidak terlambat. Kan kalau kita sudah ajak dia ngobrol kenapa terlambat, nah kan begitu. Pasti dikasih tahunya bisa saja mungkin saya masih makan mie tadi. Nah, yang sering terlambat itu kan di les-les setelah istirahat. Nah ini yang paling buat kita kisah. Karena anak didik kita itu udah ada di tempat, tapi kita terlambat masuk ke dalam ruangan. Nah, atau habis apel pagi masuk kelas pertama juga, ini anak didik ini sering kali langsung nggak langsung ke dalam kelas, tetapi harus mampir dulu entah di mana gitu. Jadi ini yang perlu kita komunikasikan. Ibaratnya ini kita jalin komunikasi yang baik juga dengan anak. Tapi di awalnya tadi harus kita bentuk dulu kesepakatan kelas di dalam kelas kita sepakati apa yang harus kita buat peraturan kelas ya. Sebenarnya sama dengan peraturan kelas. Cuman ini kita buat zaman jadi kesepakatan kelas karena ini semua poin-poinnya kita harus ambil dari anak dan juga dari kita. Tapi lebih banyak harus dari anak. Dan anak sendiri yang harus kita gali dari anak. Apa kira-kira yang kita buat yang pantas kita buat untuk peraturan kelas kita
atau kesepakatan kelas kita. Pasti rencana apa kita lakukan yang pertama? Disiplin Bu. Sebenarnya mereka tahu kan gitu. Mereka tahu bahwa disiplin bahwa terlambat ke kelas itu sudah melanggar peraturan, sudah tidak disiplin. Mereka itu tahu sebenarnya kalau sudah bilang harus masuk ke dalam kelas. Cuman karena memang tidak ada, karena mungkin bisa dikatakan ini kurang komunikasi, kurang kontak kita dengan anak didik kita, maka ini anak didik udah nggak apa-apa kalau kamu terlambat kan nggak dimarahin kok, kamu nggak ini kok aja masalahnya seperti itu. Jadi kita ajari anak kita ini supaya dia yakin bahwa kalau dia disiplin, bahwa itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi kalau dia disiplin, anak kita ini kita ajari, kita yakinkan kalau dia mematuhi peraturan kelas dan dia mematuhi keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas itu adalah itu untuk keselamatannya. Ya. Jadi bukan untuk yang lain, bukan untuk tetangganya, bukan untuk gurunya, bukan. Kalau kita hanya namanya sama kita, kan kalau kita hanya nama doang. Oh itu siswanya SMK. Itu kan kalau orang lain tahu kalau kita gurunya. Kalau orang lain tahu kalau kita bukan gurunya ya sama juga. Jadi itu 100% mutlak itu adalah untuk siswa tersebut, untuk anak. Jadi ini sekarang Bapak Ibu kita harus membangun keyakinan anak ini. Harus kita bangun keyakinannya bahwa dia sekolah, bahwa dia belajar itu adalah untuk keselamatan dan kebahagiaannya. Oke, ada lagi Bu? Maksud saya tadi, ini bagian dari apa kemarin kan dari iya, ini wajib untuk diposting gitu, dibuat seperti ini ya, hasil apa namanya yang bilang seperti kemarin, apa namanya? Setelah kita mempelajari modul-modul itu, penerapannya apa? Jadi kita buat seperti ini. Tidak semuanya seperti itu. Nah, ini kan hanya kebetulan untuk aktivitas saya, ini saya buat budaya positif dan ini juga terlepas dari aksi nyata supaya kita juga berbagi ilmu. Ini namanya kita sharing apa yang sudah saya lakukan, yang punya karena saya lihat ini baik, maka saya sharingkan dengan kawan-kawan. Tapi kalau saya lihat nggak baik, saya nggak akan sharingkan. Kalau untuk materi nanti akan saya kirim di WA grup kita dan juga yang materi yang kemarin karena ini memang sudah yang kedua yang kita sosialisasikan itu juga akan kita kirim di WA grup kita Bapak Ibu. Dan semoga memang ini demi kemajuan sekolah kita. Ya marilah kita saling sharing apa yang baik begitu. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Memang susah ya, memang bakalan susah kita melaksanakannya. Kenapa? Karena kan anak kita ini udah jauh di atas level yang saya bilang itu karakternya, untuk karakter anak didik kita ini. Tapi ya lambat laun mari kita benahi sedikit-sedikit, kita benahi sedikit-sedikit. Yang mungkin dengan kita semua bersama melakukan ini, yang karakter anak kita juga akan berubah. Dan mari kita jadikan, apa maksudnya Bapak Ibu 5 posisi kontrol dulu. Ya, yang pertama apa ya? Sebagai penghukum yang paling ya, penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ya. Yang ketiga, sebagai teman, ya, sebagai teman. Yang keempat, nah ini sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah inilah 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru yang kita posisi kontrol guru ini harus kita pahami Bapak Ibu. Boleh kita sebagai teman, boleh kita sebagai pemantau, boleh kita sebagai manajer, boleh juga kita sebagai penghukum, tapi penghukumnya itu di taraf mana ya? Dan juga, tapi janganlah pembuat rasa bersalah ini. Nah ini seringkali kita buat anak didik ini langsung rasa bersalahnya kita timbulkan. Gara-gara kau saya jadi mata kepala sekolah, gitu kan? Otomatis ya, itu pasti langsung anak didik langsung merasa bersalah. Nah gitu. Jadi porsi yang besar harus kita laksanakan di 5 posisi kontrol guru ini adalah manajer. Jadi kita harus sebagai manajer Bapak Ibu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini kita berikan waktu lagi, apalagi yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan kembali. Ini mulai dari budaya positif, mulai dari kita membangun dari keyakinan pelaksanaan diri kita bentuk kesepakatan kelas, sampai kita harus tahu ya segitiga ini juga kita harus paham. Kemudian sebagai posisi kontrol dulu juga kita harus paham.
ini memang sinyal kita kurang kuat, nah sinyal kita jadi nggak bisa nyebar di Facebook atau di Instagram, itu sampai di Instagram itu kita buat langsung kesepakatan kelas dan ditandatangani oleh anak didik itu. Jadi kesepakatan kelas ini kita poinnya tadi kita gali dari anak, ya kita gali dari anak, kemudian ini kita sahkan bersama, kemudian kita tempelkan di, kalau kita buat di ini ya, kalau kita buat di jabat folio, bukan jabat folio ya, kertas karton, kita tempelkan kemudian ditandatangani oleh anak itu sendiri dan juga kita sendiri bahwa itu adalah kesepakatan kelas kita. Nah ini Bapak Ibu mungkin sudah rata-rata ya buat kesepakatan kelas ya. Ada lagi Bapak Ibu? Karena udah ya. Saya buat kesepakatan kelas dengan apa namanya itu keyakinan kelas ya. Iya. Dua itu kan. Aja udah pada copot gitu. Kesepakatan kelasnya berdasarkan hati nurani anak. Dan nama ini kan kemarin kan. Nah, baru keyakinan kelas. Nah, yang mau saya bilang, apakah ini terdokumentasi? Misalnya satu kasus, misalnya si Antonia aja ya. Antonia misalnya kasusnya hari ini tentang terlambat. Nah, besok dipantau ulang lagi nggak ini anak? Terus dipantau. Artinya ada dokumennya, dokumen kayak berupa itu kegiatan hari ini dia gagal gini, besok diulang lagi nggak ini? Ada cara kita gitu melihat perkembangan dinamika perilakunya. Banyak, ini memang pasti harus kita tidak lanjuti karena nggak mungkin hari ini kita proses, berarti kita komunikasi dengan si anak, besoknya langsung kita cuek, nggak mungkin ya. Cuma tetap kita pantau. Nah inilah sebagai posisi kontrol kita sebagai pemantau, tetap kita pantau anak kita ini. Dia apakah kembali? Karena kita SMK ini kita kan ganti-gantian ini berdasarkan APLB ya, berdasarkan mata pelajaran. Nah kita kan dengan komputer juga kan sering saling sharing dengan kawan-kawan. Wah, ini tadi si Antonio begini loh. Nah, apakah tadi terlambat? Nah, ini kan pasti kita saling sharing juga. Kalaupun formal dan informal kita kan di kantor dulu sering cerita-cerita tentang anak kita juga. Jadi di situ juga kan sudah memantau juga namanya itu Bapak Ibu. Karena itu kan sudah kita tanya ini gimana tadi si Antonia gitu. Atau nah ini kan tadi si Cinta, kasus pertama kan si Cinta. Ini kan memang mencontek pada saat ujian. Ini juga bukan cuma 1-2 orang lagi siswa kita yang seperti itu. Banyak juga siswa kita yang melakukan hal seperti itu, mencontek pada saat ujian. Nah ini juga kalau kita kamu mencontek, kamu gini, nah kita marahi depan umum, ini akan menurunkan harga diri anak. Anak dia akan dalam. Nah, dia akan langsung lemas, tapi kamu nanti nak selesai ini. Memang ini kita tarik ya, jangan kita biarkan dia tetap mencontek ya. Kita tarik contekannya, kita suruh dia, tapi nanti jumpai ibunya. Begitulah intinya, karena memang sama anak ini juga kita perlu ya kita lihat juga apa kebutuhannya. Kalau langsung dimarahi anak, nggak usah anak kita sendiri pun kalau langsung dimarahi kita langsung yang muncul itu adalah dendam. Makanya kita juga harus memahami kebutuhan dasar manusia. Bukan hanya anak, kita juga ada kebutuhan dasarnya. Yang pertama itu kemarin apa ya Bapak Ibu? Iya, harus dasar manusia yang harus kita pahami juga bahwa kita itu butuh kasih sayang, butuh kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini yang paling utama Bapak Ibu ini kan harus kita kenali dulu. Kalau anak didik ini, kalau nggak usah anak didik kita sendiri pun kalau kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, maka itu akan susah Bapak Ibu. Karena di kesepakatan dasar aja sudah tidak terpenuhi ya. Hanya ada kasih sayang, ada penguasaan, kemudian ada kesenangan, kemudian ada kebebasan. Anak didik juga butuh bebas. Nah, karena kita berikan juga kebebasan ya. Ada dia ini saya kembali ya Bapak Ibu, ada kasih sayang, kemudian penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Kita pun seperti itu juga. Kita juga butuh kasih sayang, kita juga butuh penguasaan, kita juga butuh kesenangan dan juga kebebasan. Kalau terlalu terikat pun kita, nah ini juga akan membuat mental kita jatuh Bapak Ibu. Mungkin kita juga akan lemas, ya. Dan kalau kita sudah tidak semangat lagi, ya kerja kita juga bakal ya. Makanya ini kebutuhan dasar ini harus kita benar-benar kita kuasai dan kita juga harus lihat di anak didik kita. Dia kenapa dia bisa terlambat? Nah, ini ada mungkin kebutuhan dasar
bisa saja itu dikasih sayang termasuk ke sekolah ya, karena kurang perhatian dari orang tuanya mungkin ya, bisa jadi ya. Kalau kurang perhatian dari orang tua kan pasti terlambat, nggak dibanguni, nggak dikasih sarapan, ambil sendiri, orang tua langsung pergi kerja tanpa memperhatikan anak. Nah ini anak didik ambillah terlambat terjadinya. Jadi kan kurang kasih sayang juga itu Bapak Ibu. Jadi kasih dari kita juga mungkin kalau nggak bisa terlambat, kita mungkin kurang perhatian dari didik, terlambat dia hanya kau sekarang ini kutip sampah ini udah cukup, besok dia juga terlambat kutip sampah ini. Nah, karena kurang, karena ini juga butuh perhatian, butuh kasih sayang. Mari kita ajak komunikasi, khusus wali kelas lah ya, sama piketnya dan juga BP. Nah ini juga yang harus paling penting, menjalin komunikasi dengan anak, karena wali kelas itu adalah orang tua anak di sekolah. Memang kita semua orang tuanya, tapi ada dia terkhusus. Nah, wali kelas. Berarti tugasnya wali kelas dan tugasnya guru bidang studi gitu. Iya, dan kita semua sebenarnya, Bu, kita semua ini sebenarnya ini tugas kita. Tapi yang paling terkhusus untuk memperhatikan itu kan wali kelas dan juga guru yang masuk. Karena kalau nggak masuk kan kurang perhatiannya. Hanya paling nanti pas dia waktu piket baru bisa diperhatikan. Tapi kalau memang guru yang sulit tidak masuk kan bisa diperhatikan si anak gitu dia. Nah tadi restitusi tadi kan memperbaiki kesalahan anak tanpa menghukum, itu kan Dak? Iya. Berarti kita nggak boleh dong menghukum, misalnya menghormat bendera, cuci WC, hanya dengan cara bla 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 gitu aja. Artinya kita mengambil bagian tugas BK juga lah dengan kondisi seperti ini ya. Sebenarnya bukan hanya tugas kita, semua itu tugas kita untuk mengajari tentang nama anak dan juga karakter, mengubah karakter anak. Ini kan mengubah karakter, kan? Ini adalah tugas kita sebagai guru. Memang dominan di BP ataupun BK dan juga piket harian, kan begitu. Kalau saya pribadi ya guru bidang studi, kalau nggak mengerjakan tugas keluar atau apa gitu, saya nggak seneng kumpul gitu ya gini anak. Iya, perasaan anak itu kan begini, daripada bonyok pikirnya ya aja gitu. Makanya kayaknya kurang menggigit rasa aku dengan restitusi ini kan? Kayak mana itu? Oke Bu, terima kasih. Restitusi ini harus kembali lagi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Jadi maksudnya begini Bu, nggak harus per orang juga ini. Misal seperti yang Ibu bilang tadi, tidak mengerjakan. Kalau udah banyak dia mengerjakan PR. Nah ini kalau guru mata pelajaran per orang pun dipanggil kan punya waktu semua. Dan kita juga yang kita lakukan kan langsung pasti satu kita tanya kan? Pasti satu, kamu kenapa? Nah, boleh langsung kita tanya, kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Padahal kemarin kalian bilang apa? Di peraturan kelas kita, kan sebenarnya kesepakatan kelas itu identik dengan peraturan kelas. Hanya saja kalau peraturan kelas yang sering yang kita gunakan selama ini semuanya dari guru, kan gitu. Kayaknya tidak gurunya langsung. Ini ya, nah gitu. Kalau dengan kesepakatan kelas, berarti semua yang di dalam kelas itu punya andil, ya. Jadi semua memberikan poin-poin apa saja, dan itu disepakati sewaktu diberi atas tahu sama sekali bulan pertama. Tidak boleh terlambat kelas. Oke, tulis dulu, tidak boleh terlambat kelas. Apalagi yang kedua, tidak boleh keluar masuk sesuka hati, tulis dulu kan gitu. Cuma nanti kita simpulkan Bapak Ibu, karena berapa lagi kita bisa saja nanti muncul poinnya sampai 20 dan 30. Tapi di poin-poin itu kan biasanya pasti banyak yang sama ya, kan gitu. Sama pengertiannya. Misalnya itu kan termasuk ke disiplin tadi kan. Berarti itu tidak disiplin. Hanya saja ini harus kita utarakan lagi. Disiplin itu yang ini gitu. Jadi kan setelah udah kita gali, nanti kan banyak nanti poin-poin dari anak kita. Setelah kita gali, memang kita tulis. Baru yang pertama, mau mensahkan, ya, mau kita tulis ke tempat yang bagusnya. Yang nomor 1 ini apa kita buat? Ini, oh ya, disiplin. Berarti cocok ya menjadi harus disiplin. Yang mana sudah mencakup disiplin ini, nah gitu. Terus dari tentukan anak-anak kita, baru terbentuklah satu kesepakatan kelas, bisa jadi 5 atau 10 ya, 5, 6, 7
bisa juga hanya 4 kan gitu. Itu kan tergantung dari kesepakatan anak didik kita. Nah setelah sudah terbentuk itu kan ini sudah tanda tangan ini. Nah kalau secara memang lambat laun nanti ini seolah-olah kita tidak mengerti KPR loh. Padahal kemarin kesepakatan kita bagaimana? Harus memberi KPR bu, karena gitu. Nah ini kenapa? Nah, jadi gimana nih? Kita tanya dari dia, terus apa yang kamu mau? Kalau mau dia bilang, ya sudah bu, aku tidak mengerjakan PR bu, hari ini udah hukum berlaku bu, ya udah laku jika pernah dilakukan. Tapi itu dari dia itu nggak apa-apa, karena itu dari anak itu sendiri. Tapi untuk besoknya kembali, jangan ulangi lagi ya, nanti tinggal gitu. Kemudian kita ini kan, semakin kita bangunlah karakternya, bahwa sebenarnya dia mengerjakan PR bukan untuk gurunya, bukan untuk saya ya. Bukan untuk saya sebagai guru atau bukan untuk si anak kawan ini, tetapi untuk dirinya sendiri. Nah ini sekarang memang tugas kita yang berat. Gimana kita supaya meyakinkan anak bahwa dia sekolah, dia belajar, dia mengikuti semua peraturan sekolah itu adalah untuk dirinya sendiri. Nah ini tugas kita. Gimana membangun karakternya? Kita buat itu jadi budaya untuk dia, bahwa dia sekolah itu adalah untuk kebahagiaan dia dan untuk keselamatan dia. Ini memang yang bakalan tugas kita yang berat untuk kita guru, apalagi ini ya anak didik yang sekarang ini sangat-sangat susah untuk diajari. Ada lagi kira-kira Bapak? Kita sekarang ini share ya, oke. Terima kasih buat kesempatannya. Ini mungkin bukan pertanyaan ya Bu. Menurut pertanyaan dari Bu Panjaitan tadi, maksudnya mungkin seperti ini. Segitiga restitusi ini Bu, memang benar-benar suatu penerapan yang baik Bu untuk diterapkan di sekolah khususnya anak didik. Cuman kadang kembali ke pribadi siswa juga, kembali ke pribadi si siswa dan di daerah mana kita tempat kita untuk mengajar atau mendidik gitu. Contoh di sekolah kita sendiri, dulu seperti saya pribadi, setiap siswa yang tidak mengerjakan tugas, saya memang kesepakatan kami sudah ada Bu di kelas, kesepakatan peraturan sudah ada. Kadang sering siswa itu memang melanggar kesepakatan yang sudah dibuatnya sendiri gitu. Jadi kita pun kadang kan Bu sudah kita buat dengan kelembutan, kita kaitkan dengan kesepakatan yang ada, tapi tetap aja si siswa ini. Jadi kita ngambil cara tidak mengerjakan tugas sudah lebih dari 3 kali. Contoh saya pribadi, saya cubit. Kadang kalau sudah memang udah kelewat ini, kadang saya mau nampar Bu. Kadang si pribadi siswa ini dengan tindakan kekerasan seperti itu baru dia bisa sadar akan kewajibannya sebagai seorang siswa gitu. Tapi bukan berarti saya tidak setuju dengan segitiga ini. Saya setuju, sepakat. Cuman mungkin seperti yang Ibu sampaikan juga tadi, butuh proses dan kesabaran kepada kita pendidik untuk menerapkannya di sekolah kita ini khususnya gitu. Karena kita tahu latar belakang anak didik kita seperti apa. Terima kasih Bu. Oke baik, terima kasih Ibu FS. Nah, memang inilah proses ya. Kita butuh proses. Karena kita juga nggak segampang membalikan tangan ya Bapak Ibu. Prosesnya nggak segampang membalikan tangan. Ya semua butuh juga proses. Jadi mari Bapak Ibu kita coba dulu ya. Kita coba dulu ya, kita laksanakan dan juga kita berikanlah hati kita untuk anak kita. Itu yang paling utama. Paling utama memang kita harus berikan hati untuk anak didik kita, karena memang anak kita ini sekarang kalau kita cuekin, anak kita semakin cuek, lebih cuek daripada kita. Kalau kita udah cuek, anak kita jauh lebih cuek. Sedangkan kita perhatian aja, anak kita ini masih cuek. Nah, jadi inilah memang tugas kita, karena kita itu sebagai guru ya. Kita ini kan guru, pendidik, berarti pendidik itu untuk mendidik ya. Jadi sebenarnya bisa saya bilang untuk hari ini Bapak Ibu, kalau banyak penuh ilmu dari anak kita ini, pintar anak kita ini, kalau tidak punya karakter, tidak ada gunanya. Jadi karakter ini yang pertama harus kita ubah. Kalau masalah kepintaran, masalah ilmu ini semua proses bisa berjalan dengan baik, asalkan dia sudah punya karakter yang baik. Jadi yang pertama ini dasarnya sebenarnya harus karakter dulu, karakter. Karakter kita bina, karakter orang kita bangun, kita tumbuhkan di anak ini. Otomatis seiring dengan karakternya yang sudah bertumbuh dan sudah baik, karakter yang baik,
maka ilmu-ilmu yang akan kita berikan itu akan bisa diserap dengan baik. Itu paling utama Bapak Ibu. Itu menurut saya dan mungkin juga sama dengan kawan-kawan bahwa kita sepakat yang paling utama itu adalah karakter dari hati. Satu lagi ya. Mudah-mudahan nggak bosan. Tidak apa-apa, kita aja sharing, sharing. Apa bisa dengan cara seperti ini jadi modal kita untuk menilai siswa? Artinya tadi kan ibu mau mengatakan lebih utamanya karakter ketimbang ilmunya. Bisa nggak dengan karakter yang sudah berubah tadi jadi dasar kita, sementara dia lemah di kognitif di ilmunya? Bisa nggak ini dasar kita untuk membuat nilai? Nilai rapot kan terkadang nilai kita gitu kan? Bisakah kita ubah nilai karakternya jadi angka? Baik, terima kasih Bu. Nah, ini kan semua mata pelajaran kan ada karakternya di dalam. Artinya dia lemah di kognitif. Lemah pun dia di kognitif, kita seorang guru, dia dapat terendah dari kognitif. Kalau dia memang baik pasti kita kasih nilai terbaik. Kan gitu. Karena ada penilaian harian. Nah, makanya karakter ini yang paling utama. Ada yang ibu, ilustrasi yang saya akan kasih tahu kita ceritakannya. Ada anak ini yang si A ini pintar sekali, si B biasa-biasa saja. Tapi 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, misalnya 3 tahun ke depan bisa jadi nanti jadi si B yang lebih sukses daripada si A. Padahal si A ini pintar kali. Pintar, si B biasa-biasa saja. Dia hanya mengikuti pelajaran, tapi dia dengan karakternya juga tetap dibangunnya dengan baik. Tapi bisa jadi nanti 5 tahun ke depan ini yang si B ini yang lebih sukses daripada si A. Itu kenapa Bapak Ibu? Pasti kita sudah tahu jawabannya kan? Bisa saja ini si A ini dia tidak punya karakter, atau nggak usah ke situ ya, mungkin dia punya karakter dia, tapi dia tidak bertahan. Dia tidak bertahan kalau seandainya pun si A ini yang kita buat gak usah nanti ini wajar kalau gak punya karakter ya, kalau mungkin bisa maju kan begitu ya. Ini punya karakter selama di waktu masih sekolah, sama-sama punya karakter. Ini A si A pintar, si B biasa-biasa saja, sama-sama karakternya baik. Tapi si A ini tidak bertahan karakternya, dia hanya dipakainya hanya di sekolah doang. Ya, hanya di sekolah saja dia baik ya, tapi dia masuk ke dunia luar sekolah, ini karakter ini tidak berkembang, tidak baik lah, malah menurun. Mungkin karena pengaruh kawan-kawan. Karena pengaruh kawan-kawannya ujungnya dia jatuh. Ya si B yang otomatis jadi berhasil. Itu yang tadi sama-sama karakter baik ya. Apalagi si A pintar paling tidak punya karakter, si B biasa-biasa saja dia punya karakter baik. Ini otomatis ya si B yang akan jauh lebih sukses. Ya begitu. Karena kalau ini karakter bukan masalah kepintaran. Dimanapun itu, kalau memang sudah punya karakter baik, ini akan proses untuk ilmu ini. Sama itu ibaratnya kayak parang yang sudah majul. Nah yang berkarat, kalau sudah diasah akan tajam juga. Jadi kita sendiri pun, makanya ini juga kita sendiri pun yang sudah tua, kalau untuk belajar ini, kalau kita belajar, kalau mungkin prosesnya lambat, tapi bakalan tetap dapat juga. Jadi tadi kita begitu juga. Yang bodoh menurut kita belum tentu itu sebenarnya bodoh. Makanya lain Bu, ya. Gak tahu kalian ya melihat aku mengajar di kelas 12 PKKR. Ada seorang siswa, tapi memang pencilan ya. Namanya si ini baru 9 juta. Baik banget dari kelas 10. Gak pernah absen, apa yang kita suruh dia lakukan. Tapi gak tahu baca, gak tahu apa-apa gitu loh. Aku nggak tahu kasih nilai apa. Aku suruh, sebutkan dulu Pancasila, Ren. Diam. Kalau enggak, ya nih, diam. Lagu Indonesia Raya aja, Ren. Gitu kan? Diam. Ya nggak apa-apa ya lu, ilmunya nggak ada. Kita kasih sesuatu, istilahnya ambil ini mau sih. Nah, tapi sikapnya bajunya tetap rapi, bersih, datang tepat waktu. Kalau soal tentang apa sikap main lah dari yang lain dan tertib mendengar, tapi kita nggak tahu entah kita enggak gitu baca nggak tahu, nulis nggak tahu, terus kita kasih nilai apa lagi tuh dengan metode restitusi tadi itu. Nah gimana lagi
Oke, baik Bapak Ibu. Kalau untuk masalah itu kan ada akil, akilnya memang yang rendah. Sama itu, anak dihajar pelanggaran, gurunya dihajar pelanggaran, ada satu orang yang akilnya rendah. Kalau memang sudah akil itu sudah pemberian Tuhan ya, karena itu akil yang rendah. Mungkin ada kekurangan sewaktu dia lahir, atau sewaktu dia di dalam kandungan, mungkin ada kekurangan, ada kesalahan atau apa pun kita kan nggak tahu. Tapi itu udah beda cerita. Tapi itu pun tetap harus kita rangkul Bapak Ibu. Kita tetap berkorban, tetap kita harus berhamba kepada Allah. Karena itulah Bapak KHD. Karena itulah Bapak KHD makanya mengeluarkan harus berhamba kepada Allah. Apapun ceritanya, anak ini adalah titisan Tuhan. Ini adalah bukan jadi Tuhan kita ya, tapi kita anggap dia sebagai Tuhan dan kita layani dia dengan baik. Ya mungkin kalau masalah kebentalan itu tadi kan karena memang itu masalah akilnya kan gitu. Akil rendah, akil jongkok, ya gimana pun. Ya, tapi itu tidak tertutup kemungkinan untuk sukses. Itu pula ya. Itu tidak menutup kemungkinan untuk sukses. Sama dengan yang menemukan lampu. Nah ini juga kan akil. Tapi dia bilang terus loh, dari kelas 10 11 nggak pernah. Entah gitu ya. Soalnya nggak pernah keluar. Jadi kita belum kita dapat di mana sebenarnya minat dan bakat dia. Kita belum dapat itu masalah kita. Dan itu juga orang tua yang mungkin belum dapat itu. Jadi dia seperti itu. Nah, kita nggak bisa paksakan, tapi mari kita coba dengan pendekatan ya. Kita kan kita lakukan yang terbaik untuk anak kita, kan begitu. Kita sudah lakukan yang terbaik untuk anak kita, tetap kita ayomi lah, tetap kita bimbing lah, tetap kita ajari dan kita didik. Kalau memang akhirnya yang rendah, kita hanya tinggal gali minat dan bakatnya di mana. Karena sebenarnya ada diri ini tergantung minat dan bakatnya juga. Sama kayak Alpha Edison ya. Nah itu kan sebenarnya akil bukan sebenarnya akil rendah ya, tapi dia punya kelainan apa ya, sama kayak autis kan gitu ya dulu, autis. Tapi dia bisa menemukan lampu. Nah, berarti memang bakatnya di situ. Makanya kayaknya kan sekarang kan sudah semua orang bilang tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada. Hanya saja kita sekarang mengarahkan ke minat dan bakatnya doang. Jadi kita lihat minatnya di mana. Sebenarnya tidak bodoh dia. Nggak ada anak yang bodoh. Nah, tapi belum ketemu dengan minat dan bakatnya. Jadi belum kita arahkan dia ke minat dan bakatnya. Sehingga kalau kita sudah arahkan dia ke minat dan bakatnya, mungkin bakatnya adalah bernyanyi, bisa nanti dia sukses di bernyanyinya. Kalaupun dia membacanya dengan lancar, begitu ya. Karena memang belum sesuai dengan minat bakat anak kita ini, makanya lalap dia di baca. Begitu. Makanya sekarang kan memang pembelajaran sekarang kan memang harus mengarahkan anak supaya menggali minat dan bakat anak. Ini yang paling utama kita harus gali. Dan khusus yang udah kalau kita udah kejuruan ya, kalaupun kita udah kejuruan kan ada tuh ekstra minat bakat yang lain, misalnya bernyanyi, main gitar. Nah ini juga dikembangkan, dan kita juga sebagai orang tua, kita di rumah ini juga harus kita perhatikan perkembangan anak kita sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu yang paling utama, harus sesuai dengan minat dan bakat. Dan inilah tugas kita juga untuk menggali minat dan bakat dari si anak. Ada lagi Bapak Ibu? Akhirnya memang lama juga ya. Jadi ada lagi yang perlu? Kalau ada lagi biar tangan kali itu yang bodoh itu nggak tahu baca. Iya. Nggak tahu baca. Nggak tahu kita terapkannya. Dia main terapkan itu. Memang itu nggak berarti yang lagi. Begini. Dia kan sebenarnya kan dia hanya memang lemah di wanita, tapi dia kalau kerja itu segala tugasnya. Iya. Yang penting dia kemauannya ada. Baca pun nggak tahu. Iya, rajin dan juga ya itulah yang tadi dia minat dan bakatnya kita kan belum tentukan. Padahal di akhirnya ya mungkin di bawah rata-rata. Kita kan nggak di bawah rata-rata ya. Yang untuk pisau diasah itu pisau majalah itu diasah jadi itu memang harus yang biasa.
Kalau memang yang udah kaki jongkok mau diasap sampai habis ya nggak bisa juga. Hanya tinggal kita sesuaikan dengan minat dan bakatnya. Kita gali potensi yang ada pada anak, tinggal itu. Karena memang kan yang kita hadapi di sekolah ini ya, yang kita hadapi di sekolah itu kan sebenarnya makinnya ada rata-rata semua. Kan itu. Makanya aku bilang tadi itu pencilan. Penaikan kelasnya tuh. Jadi naik-naikkan lah. Kalau untuk penaikan kelas kan ada karakter dan semua guru kan kita memberikan kontribusi nilai. Nah, guru yang memberikan kontribusi nilai kan dari situ kita akumulasikan. Kita lihat dia layak berapa. Karena memang kita lihat anak ini punya karakter. Dan ini kan karena kita di taraf SMK sekarang, kita kan di taraf SMK sekarang. Kalau untuk urusan beban sebenarnya bukan kita. Tapi inilah mungkin dia di waktu di SD, di SMP mungkin dia sering. Nah, dia sering tapi karena kita juga guru, mari ya kita berikan juga hati kita. Ya kalau memang dia mau belajar membaca pelan-pelan, ya kita ajarin begitu. Jadi terkadang kita ambil kesimpulan gini, merasa karena baiknya anak inilah makanya dinaikkan, diluluskan kan gitu kan. SD aduh anak ini rajin kali dinaikkan. Sama SMP gitu juga karena baik. Namun bapaknya itu itulah. Tapi apa cukup ya Bu? Hanya Itu bayar makanya. aja yang Makanya pencilan kan. Satu begini Bu, ini lain dari kalau lain. kemungkinan untuk kan kita sekarang kan menemukan bakat anak kan, berarti kan ini bagian dari tanggung jawab kita. Ketika kita tahu anak itu tidak mampu, tentunya kita tidak lagi menyodorkan dia materi ajar yang sama dengan Tidak diharap lagi. Nah, bakatnya saja lagi. Masuklah pembelajaran diferensiasi, berdiferensiasi. Nah, karena itu juga makanya ada pembelajaran berdiferensiasi. Bukan membeda-bedakan anak-anak itu semua ya, tapi kan kita kan sudah tahu kelemahan anak kita ini. Dia kan karakternya baik, dia mau kita ajarannya, otaknya yang nggak nangkap. Berarti itu kan ada bawaan ya. Tapi nggak bisa kita paksakan kan. Kalaupun kita paksakan tapi punya proses yang sangat lambat. Jadi sama seperti yang sudah dibilang tadi, tinggal yang kita berikanlah pembelajaran yang pantas untuk anak kita ini. Ada lagi Bapak? Oke, baik Bapak. Sampai di sini karena memang sudah banyak juga tadi kita sharing ya Bapak Ibu, dan saya yakin memang benar-benar guru yang hebat lah kita karena kita tahu keadaan anak kita. Kalau kita tahu keadaan anak kita dan kita sudah memahaminya, memang saya yakin Bapak Ibu memang benar-benar perhatian dengan anak didiknya masing-masing. Bahkan kita tahu di mana kelemahan anak kita, dan semoga kita tetap menjadi guru yang benar-benar ya mendidik dan mengajar anak didik kita dan berhamba kepada Tuhan. Nah, inilah semuanya. Nah, ini yang saya dapat di budaya positif di program Guru Penggerak, dan untuk itu mari Bapak Ibu kita terapkan juga di kelas kita, dan jika ada yang belum dipahami boleh kita sharing lagi, karena ini hanya sebagai sharing tentang apa yang sudah saya sampaikan. Dan kedepannya mari juga Bapak Ibu kita saling berbagi untuk pembelajaran berikutnya, supaya untuk mengisi ilmu kita juga, karena itu juga penting untuk kita untuk berbahagia dan keselamatan kita juga. Terima kasih, selamat pagi, salam dan bahagia buat kita semua. Terima kasih. Bangun dan bukalah matamu saat